Assalamualaikum guys, ketemu lagi nih di channel aku, Wardah Official. Nah, pada kali ini aku mau kasih tahu bagaimana uji validitas dari SPSS. Nah, arti validitas itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Pengertian validitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid, kesahihan. Jadi disimpulkan bahwa validitas adalah derajat ketetapan atau kelayakan instrumen yang digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Nah, langsung saja bagaimana sih caranya? Sebelumnya yaitu tujuan validitas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya, dan juga untuk menguji apakah instrumen atau alat yang digunakan itu valid atau tidak. Nah, melalui uji validitas di SPSS. Nah, setelah dibuka SPSS, maka akan tampilannya seperti ini. Kemudian klik variable view. Nah, terus di name ini klik kita misalnya menyediakan ada 3 pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan pertama atau bisa disingkat P1. Nah, untuk name-nya ini namanya ini nggak perlu panjang-panjang. Terus P2, terus P3, dan di sini total. Nah, untuk desimalnya jadikan 0. Terus ada label ini ditulis kepanjangan dari name tadi kan. Nah, pertanyaan 1. Nah, kalau untuk di name itu nggak bisa pakai spasi. Pastikan sebelumnya kita sudah punya data setelah kita melakukan penyebaran angket atau melakukan penelitian kuantitatif ya. Ini langsung ke measure-nya itu ganti dengan scale. Nah, terus setelah ini maka kita klik data view. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pastikan kita sudah punya data dari hasil kuesioner atau angket yang kita satukan di Excel. Nah, data ini nanti disalin. Nah, sesuai dengan pertanyaannya. Nah, salin aja semuanya. Nah, kembali lagi ke SPSS tadi. Nah, baru kita tempelkan deh datanya. Nah, setelah itu untuk menguji validitasnya, klik analyze, terus korelasi, terus divariat.
Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita pindahkan yang pertanyaan 1, pindahkan ke variabel dan kita pindahkan semuanya. Nah, di sini harus centang di Pearson, terus to child, dan plug significant correlation. Nah, terus oke deh. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dan ini tuh totalnya. Perhatikan pada nilai Pearson correlation pada nilai ujung paling kanan. R hitung. Nilai R hitung pada setiap item kita bandingkan dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Jika sebaliknya, maka item tidak valid. Berdasarkan R tabel, maka disimpulkan bahwa item ke-1, ini item yang pertama, valid karena R hitung lebih dari R tabel 0,670 lebih dari 0,632. Terus item kedua tidak valid karena ini R hitung kurang dari R tabel. (0,181) kurang dari 0,632. Terus item yang ketiga ini valid karena R hitung lebih besar dari R tabel 0,754 lebih dari 0,632. Selain dengan R hitung, kita bisa menyimpulkan berdasarkan nilai sig to child pada ketetapan jika nilai signifikansi atau sig-nya, nilai sig itu lebih kecil dari 0,05, maka item itu valid. Jika sebaliknya lebih dari 0,05, maka itu tidak valid. Berdasarkan nilai sig ini disimpulkan bahwa item yang pertama, nilai sig-nya kita lihat sig to child-nya 0,034, maka ini kurang dari 0,05, dinyatakan valid. Terus item yang kedua tidak valid karena di nilai sig to child ini 0,617 lebih dari 0,05, maka item yang kedua ini tidak valid. Terus item yang ketiga pada sig to child-nya ini dinyatakan valid karena 0,012 kurang dari 0,05. Nah, di dalam SPSS, jika kita itu malas mencari nilai R hitung, maka kita juga bisa menyimpulkan dengan kevalidan suatu sistem itu berdasarkan nilai signifikansi atau nilai sig tadi. Karena keduanya tidak akan saling bertolak belakang. Artinya jika berdasarkan R hitung, item itu dinyatakan valid
maka nilai signifikansi atau nilai sig to type-nya itu menunjukkan hasil yang valid juga, dan sebaliknya. Nah, setelah ini kita bisa menyimpan data, datanya ini bisa langsung dari SPSS-nya langsung save. Dan sudah selesai untuk menguji tingkat kevalitan suatu instrumen tadi. Mudah kan? Oke. Next, selanjutnya yaitu tentang reliabilitas.